Iya. Ya, ya Prof. Jadi maksudnya betul, jadi ya kurang lebih tahu ya, klub terbesar di Indonesia kan itu industrinya betul-betul jalan gitu. Karena semua punya modal. Ada PB Jarum, ada Mutiara Cardina, ada Jaya Raya, atau Suryanaga masih oke ya? Ya masih eksis ya, cuma ya kelihatan nantinya yang bisa betul-betul survive nggak mudah ya. Kita juga belajar dari pengalaman, khususnya dari PB Tangkas misalnya. PB Tangkas, betul. Nah, itu maksudnya ketika kemudian tadi Prof. Arief mengusulkan itu dikompetisikan secara lebih rutin setiap kelompok umur sampai senior. Ada bagi hak siar dengan klub, pemain juga lebih mempunyai keleluasaan dengan kontraknya, klub bisa menjual jersey atau merek pemain, kan industri itu kan jauh lebih berkembang. Itu hambatan untuk bisa seperti itu, kenapa Mas Chandra? Ya menurut saya sih kalau klub-klub untuk bisa eksis dan bertahan karena klub-klub besar yang bisa istilahnya survive itu karena memang beliau ini kan punya kapalnya gede gitu, istilahnya memang boleh dibilang malah sebagai CSR-nya aja gitu. Ya. Dan kembali lagi negara maju atau dimanapun juga pasti pemerintahnya juga terlibat biasanya. Oke. Termasuk jadi, kalau kita amati dari China sendiri gitu ya, itu dukungan waktu kemarin, termasuk kalau dibilang industri artinya apa? China sekarang melepasnya kepada Yonex di kondisi seperti sekarang ini kan artinya bisa kembali meraup keuntungan yang besar tentunya dari Yonex ya, misalkan ini karena contohnya nyata jelas begitu ya untuk bersaing secara fair gitu ya di lapangan. Karena ini Olimpiade, tim nasional masih leading semua misalnya. Nah jadi ya selain itu termasuk industri besarnya ya, kalau menurut saya sekali lagi ya, karena nyatanya klub atau atlet atau pelatih ya bahkan dikontrak dari beberapa brand atau merek-merek dari luar tuh seperti ya kita sebut aja banyak, selain Yonex ada Li-Ning, ada Victor, ada ya banyak deh yang lain pokoknya. Ya, itu juga termasuknya memberi katakanlah industri yang besar ya, income yang besar juga untuk ya artinya banyak sekali para pemain nasional. Betul, artinya banyak sekali stakeholder yang bisa terlibat jika ini memang dibentuk sebagai sebuah industri yang jauh lebih rapi daripada sekarang. Nah, itunya itu perlu. Nah, ini nanti tinggal kontrolernya itu ya perlu ya, artinya terlibat pemerintah itu. Ini karena kaitannya saya juga melihat eksistensi atau pengalaman yang ada dari klub-klub sebelumnya yang tadi saya bilang, terutama Tangkas lah, termasuk Suryanaga lah, termasuk SGS lah, termasuk Mutiara lah. Ya yang besar katakanlah cuma satu, Jarum sama Jaya Raya itu kan ya kita lihat ya kapasitas mereka. Jadi maksudnya eksistensi mereka tuh ya dari industrinya itu nanti entah BUMN lah, entah apapun ya ini biasanya begitu. Jadi supportnya atau dukungannya bisa sportif atau merata ya, tanpa nggak profesional tuh kembali lagi harus tidak ada diskriminasi misalnya dan lain sebagainya, itu juga penting gitu. Kita tanya Pak Arief, Prof. Arief, kita tanya. Jadi situasinya memang seperti itu. Bakat kita banyak, lapangan di mana-mana ada, anak-anak yang main badminton masih cukup sering, penonton juga banyak, orang-orang yang mau bantu juga ada. Tapi industri tidak bisa tercipta secara efisien, masih tergantung kepada kekuatan yang lain, ada BUMN, Pemda, atau ke perusahaan yang lebih besar induknya. Ini dari mana kalau mau kita benahi supaya jadi industri, Prof? Makanya kan salah satu industri itu kan sirinya kan banyak spesialisasi, Mas. Tidak hanya soal bulu tangkis, ini spesialisasi ya dari hulu ke hilirnya, dari mulai kalau event berarti ada IO yang profesional, ada tiketing, ada marketing, kontrak salah satu. Jadi kontrak itu sudah memiliki industri. Sehingga saya katakan sebenarnya ya kita sudah mulai masuk industri, tapi belum cara kafah, belum secara sempurna seperti sepak bola. Sepak bola kan semuanya sudah begitu terspesialisasi ya. Dalam politik kan sudah menjadi industri karena apa? Ada lembaga, ada lembaga konsultan ini sudah ada buzzer RP. Terspesialisasi. Nah sehingga nanti dalam itu pun nanti ada kontrak pelatih ya, asosiasi kode etik itu kepelatihan, semuanya kan nanti akan diatur secara detail. PBSI sudah memiliki itu belum? Ya mungkin Mas Chandra lebih tahu persis ya yang ada di klub ya.
Tapi maksudnya untuk terspesialisasi seperti bola kan belum, ya. Tapi sudah mengarah ke sana. Jadi tinggal kalau liganya dipercepat, artinya kemudian semakin banyak bibit-bibit yang tertangkap. Namun demikian ini juga harus dipahami bahwa olahraga pun juga politik, ya. Jadi olahraga itu tergantung dari kontestasi power, kekuatan. Bisa kekuatan modal atau kekuatan politik. Sekarang orang yang bisa dalam saya ini kan ya siapa yang mendominasi pengambilan keputusan dalam di sebuah negara, ya. Satu sisi mungkin ada negara sendiri sangat kuat, ada sisi lain bisnisnya yang kuat yang mengendalikan semuanya. Nah ini kita kan saat ini memang masih bertumbuh pada negara, ya. Tapi kalau kita sudah masuk industri, maka kekuatan bisnisnya semakin merata. Kalau sudah masuk industri, sudah mandiri dan efisien, mungkin jika dia juara, nggak perlu politisi ikut nampang gitu pakai player dengan mukanya yang lebih besar gitu. Ya itu bagian dari promosi olahraga dan promosi politisinya kan gitu. Baik, kita akan bacakan dulu ada beberapa tanggapan dari Famer semua. Indra Piliang, salam. Tahun 93 satu-satunya mahasiswa yang berani dengan berdebat dengan B.J. Habibie adalah Arif Satria. Tahun 93. Indra ini kelakuan nih. Oke. Berikutnya Rahmi Arisnova, stay on top, keren, Jerman, ya. Kemudian Sudadang, Dadang Ismawan, olahraga itu ada dalam undang-undang, jadi kewajiban negara dan hak warga negara. Itu mesti lewat sistem pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi untuk prestasi, dan kedua untuk cara sehat bagi semua warga negara. Dari Pak Ken Norton Hutasoid, mantap Pak Profesor dan Mas Chandra. Rahmi Arisnova kembali, sebetulnya industri bulu tangkis sudah industri karena pemain sudah dapat kontrak dari sponsor. Ya itu salah satu bagian saja mungkin, ya. Kalau sepak bola, olahraga sebagai industri mah dampak dari sistem dan kurikulum pendidikan. Kalau udah baik, dengan sendirinya prestasi dan industri akan berjalan. Ya, memang kaitannya dengan pendidikan juga cukup kuat. Baik. Nah, satu lagi, Mas. Ini bagi kita soal bulu tangkis ini menjadi penting untuk kita perhatikan dari sisi kombinasi antara dunia olahraga dan dunia pendidikan. Ya. Kita tahu Morten Frost Hansen adalah seorang sarjana sejarah. Open seorang dokter gigi, ya, Denmark, ya. Jadi pemain-pemain Denmark, pemain-pemain di Inggris itu rata-rata adalah seorang sarjana, pemain-pemain mahasiswa sebagainya. Itu karena apa? Karena ada kompatibilitas sistem pendidikan dan olahraga menyatu. Kita ini kalau sudah mau masuk pelatnas di Indonesia itu kan masih harus milih. Ini memilih jalur olahraga prestasi atau jalur akademik kan gitu. Tidak bisa dikombinasikan. Oleh karena itu saya sudah menyampaikan juga ini ke beberapa rektor, rektor-rektor yang punya fakultas olahraga, yang punya ini bisa meningkatkan flexibility kepada atlet-atlet nasional sehingga bisa prestasi akademik dan prestasi olahraga itu bisa beriringan. Kemudian yang kedua, yang harus kita pikirkan adalah ini kan kebetulan Mas Chandra itu punya otak bisnis yang luar biasa. Dan punya leadership yang bagus. Nah, sehingga luar biasa ya. Sehingga dia bisa survive dalam bisnis olahraga sekarang. Dia punya klub yang gedungnya megah sekali, ya, dahsyat sekali. Nah, jadi orang yang seperti Mas Chandra itu kan nggak banyak. Nah, sehingga sekarang tugas kita adalah bagaimana agar pemain-pemain bulu tangkis juga harus sudah mulai dibekali tentang masa depan. Ya, pemain-pemain olahraga kita dibekali pemain tinju tentang masa depan. Agar apa? Agar dia bisa mempersiapkan masa depan dengan baik. Salah satunya apa? Salah satunya adalah misalnya jalan paling dekat ya yang bisa dilakukan melalui peran BUMN. Jadi BUMN punya kewajiban untuk merekrut pemain-pemain yang minimal juara SEA Games misalnya. Ya. Jadi orang-orang berprestasi yang mengharumkan nama bangsa itu harus diselamatkan masa depannya kira-kira itu. Oh, itu cerita tragisnya banyak sekali kan? Nah, itu tragis banyak sekali ya. Kemudian kita tahu kemarin Gracia Poli atau Apriani mendapatkan hadiah yang luar biasa banyak, tapi yang namanya hadiah kemudian yang kedua diberikan bekal-bekal untuk investasi kan seperti Gracia Poli dan Apriani itu dapat duit yang miliaran rupiah. Buat apa? Misalnya gitu. Nah, ini kalau dilatih misalnya diberikan pembekalan seperti Mas Chandra punya fasilitas olahraga sendiri, punya klub sendiri, Markus Gideon punya gedung sendiri, ya, Taufik Hidayat punya sendiri, ya, dan banyak atlet yang memang bisa memanfaatkan momentum untuk kepentingan masa depan dengan jenjang dengan bisnis yang bagus, ya. Nah, sehingga sekarang itu perlu ada pendampingan pemain-pemain terhadap itu untuk menyiapkan
bagaimana untuk investasi, bagaimana untuk bisnis. Jadi ada semacam konsultan investasinya untuk mereka. Nah, termasuk kalau ingin belajar pertanian kan bisa ke IPB. Nah, kemudian sekian 2 miliar untuk bisa apa pertanian, ya sudah. Atlet yang punya duit banyak silakan datang ke IPB, kita bisa latih untuk bagaimana investasi belajar dalam bidang pertanian misalnya. Jadi pertanian kan tidak harus bisnis dalam bidang olahraga, tapi bisnis dalam bidang apapun. Game switching di bidang perhotelan. Nah, perhotelan. Kemudian Rudy Hartono apa lagi? Kan Rudy Hartono jual oli dulu. Hah? Jual oli dulu. Iya. Jadi saya kira itu. Nah, jadi sistem penghargaan itu menurut saya sangat penting ya untuk para atlet. Bahwa sekarang industri bulu tangkis ini seharusnya sudah benar-benar masuk ke fase industri, itu bisa diterima, Prof? Ya, saya kira sudah bisa diterima, sudah mulai masuk, tapi kan belum sempurna ya, karena. Kira-kira dari mana itu kita harus mulainya kalau gitu? Ya, saya kira tadi pertama mulai dari kegiatan klub yang semakin intens sehingga liganya semakin gila, ya, liganya semakin gila, semakin intensif, semakin kuat, liganya semakin kompetitif, dan disitulah bakat-bakat muncul sehingga ada yang mana pelatih nasional itu kan kerjanya seperti pelatih sepak bola Jerman, itu tugasnya memperhatikan bagaimana klub-klub yang ada, siapa yang bagus-bagus ditarik untuk masuk gitu lah. Jadi saya kira harus ada ukuran-ukuran untuk bisa meningkatkan bulu tangkis lebih massa lagi. Jadi klub-klub jadi lebih profesional ya gitu. Kuncinya liga itu kan bisa, liga itu market, Mbak. Jadi kalau liga tidak ada, maka market tidak terbentuk. Begitu liga itu intensif, luar biasa gitu, maka market akan terbentuk, maka akan muncul banyak spesialisasi pekerjaan. Nah, ketika spesialisasi pekerjaan muncul, kan industri kok tumbuh, industri pakaian olahraga tumbuh, industri sepatu tumbuh, industri jasa tumbuh, mungkin ada industri konsultan gedung olahraga tumbuh, industri konsultan apalagi tumbuh, konsultan untuk membuat klub tumbuh, industri apalagi tumbuh, jadi kemudian kursus kepelatihan tumbuh, itu akan terjadi kalau semangat itu muncul. Nah, oleh karena itu memang kita ini mulai dari mainnya, saya kira bisa dimulai dari kita PBSI harus setelah membuka keran sebesar-besarnya untuk liga itu. Namun satu lagi, di Jepang itu kelebihannya setiap sekolah punya lapangan bulu tangkis, punya lapangan basket. Itu wajib. Ya, di Indonesia pun kalau lapangan bulu tangkis sekolah biasanya punya biarpun outdoor gitu ya. Nah, kalau hanya sekadar lapangan bulu tangkis di sini ada gitu. Ini kalau ada fasilitas setiap kecamatan satu gor. Itu perlu ada satu kecamatan satu gor. Itu penting. Ya. Hebatnya tuh, Mas. Kayak basket. Bukan. Saya cuma tergelitik tadi hebatnya negara bulu tangkis ya. Kalau tadi Prof atau rektor bilang di Jepang luar biasa itu kan. Tiap kota seperti kemarin kan punya lapangan bukan cuma bulu tangkis tuh. Karena saya tahun keliling katakanlah di kota-kota kecil sekalipun itu standar katakanlah untuk bukan hanya nasional, internasional tuh ada semua mereka, bukan cuma bulu tangkis. Maksudnya, jadi kalau dibilang kita negara bulu tangkis standar internasional. Iya, bagus-bagus semua, Prof. Ya kan? Kita negara bulu tangkis, bayangkan juga hebat banget kan. Makanya tadi saya bilang bakat skill kita memang berkahnya untuk orang Indonesia tuh ya masih tetap bermunculan sebagai juara tuh kita betul-betul anugerah gitu. Maka itu ya, langkah baiknya itu ya kaitannya ya tetap kita tidak boleh lengah atau katakanlah lupa diri atau sombong ya. Jadi termasuk tadi sains juga ya dilibatkan. Selain untungnya kita punya legend-legend atau punya sejarah yang ya saya bilang mulai dari atlet menjadi pelatih, menjadi pembina yang memang punya mata dan termasuk talent scouting itu yang dari awal jeli gitu loh. Dan bisa melihat, artinya ini bisa menjadi masukan yang sangat penting dan berarti, termasuk juga ya ini kaitannya lagi kembali lagi karakter atau visi misi dari yang bersangkutan sendiri. Ya ini jadi kepanjangan, kaitannya lagi kita juga jaga ya, hindari jangan sampai para pemain kita sebetulnya banyak yang eksodus juga keluar, termasuk ya Nyunsewu, partner saya juga kalau bukan melihat sistem di Indonesia yang bagus nggak mungkin dia ke Amerika. Tony Gunawan ya? Contoh, ya. Soalnya itu juga. Jadi panjang gitu kan. Jadi termasuk tadi saya sangat senang bahkan karena bisa merasakan apalagi dulu ya
bonus-bonus gitu nggak terlalu besar, nggak seperti sekarang. Perhatiannya juga netizen ya, termasuk sosmed ini kan luar biasa ya. Jadi orang bisa, menurut saya kalau sekarang golden age itu mungkin bisa sampai 35 tuh. Ya, jadi kalau dulu misalnya 23 atau udah merit keluar dari Parnas tuh udah baik aja istilahnya. Kalau sekarang dengan dukungan yang luar biasa itu kan juga semakin semangat ya, apalagi ditambah dengan anak-anak sekarang memang motivasinya perlu didukung. Nah, ini juga perlu dikontrol. Jadi menurut saya yang saya juga sampaikan beberapa hari lalu saya share di IG, itu ada 2 hal poin penting ya. Ini nyun sewu, saya mungkin perlu sampaikan bonus perhatian dari pemerintah ya, khususnya yang dari awal 1M perunggu, 2M perak dan 5M untuk emas. Alangkah baiknya juga dari dulu tadi yang Prof juga sampaikan juga, artinya apa? Sistem penghargaan atau jaminan hari tua untuk pelatih, untuk atlet khususnya dan pelatih di kantor diatur sistemnya gitu loh. Nah, ini yang otomatis dari gila roda dari bawah yang menggeliat itu akan terpantung artinya nanti. Jadi nggak pakai lagi ada elastikal, katakanlah nggak usah begitu. Mike Tyson aja sekarang meskipun hebat, duitnya banyak, bisnisnya luar biasa, belum itu untuk menjaga supaya orang bisa gitu, atau bisa ketipu lah, atau memang kurang pandai, memang bukan bidangnya lah, belum punya pengalaman lah dan sebagainya. Nah, baginya legend-legend kita wadah atau maksudnya dikontrol. Seperti 2016 itu Menpora dulu, mantan Menpora kita itu sempat memberi dengan hari tua 1 tahun doang loh. Sayang sekali, itu bagus Mas. Cuma 1 tahun. Jadi cuma 1 tahun doang. Nah, ini yang sebetulnya masih saya ingin perjuangkan supaya itu tuh justru penting. Jadi jangan kesannya itu diperlukan aja, atau secara politis tadi yang Prof. Rektor bilang ya, kesannya itu memang politik siapa yang menjabat seketika itu, atau seperti sekarang pun ya, ayo dikasih iming-iming aja, setelah itu juga ya terserah. Saya sekarang nyari sponsor juga kemana-mana, ibaratnya jangan dikira gampang ya, yang istilahnya dicuekin atau banyak, maksudnya kan nggak semua welcome Chandra, ya berapa lu perlu duitnya segala macam, nggak semua begitu kan gitu ya. Baik. Jadi tadi yang kedua tadi satu lagi ya, karena tadi mungkin dibilang semi profesional ya, artinya kita juga lihat ini antisipatif ya, kalau saya lihat singkatnya dari pemerintah, nanti termasuk dari khususnya dikontrol, karena mau tidak mau tadi di kelembagaan atau maksudnya di asosiasi sendiri ya ini sebetulnya tugas PBSI sebetulnya sih, mengayomi dan bisa netral kepada seluruh atlet atau klub di seluruh Indonesia. Memang pada akhirnya ya di luar atlet dan pelatih sih memang sebagai memang pelayan, katakanlah sebagai fasilitator ya, sebagai pembina itu kan bisa melihat kebutuhan, kepentingan. Ini malah kadang-kadang kan kita lihat sebaliknya, apalagi udah masuknya politis, termasuk diskriminasi itu juga repot. Jadi klub-klub kecil itu juga artinya apa ya, nggak bisa berkembang juga. Kebiasaan sistem dari PBSI sekarang kan setiap atlet yang dapat hadiah itu sekarang udah nggak ada potongan Mas, 100%. Sejak kapan? Masalah dari zamannya Pak Gita. Dari zaman Pak Gita. Jadi 100% untuk atlet. Ya istilahnya yang asal. Karena juga langsung berhubungan dengan prinsipal produk gitu ya? Ya dari prinsipal langsung. Dari PBSI pun artinya tidak ada potongan. Nah, sebetulnya waktu zaman saya itu yang bagus itu meskipun berapa lah katakanlah ya 5-10 slot sebulan itu sangat gratis sekali loh Mas. Untuk sebuah pembinaan kecil. Ya masih kepotong 25%. Nah, ini saya nggak masalah sama sekarang pun, artinya saya bersyukur justru saya bisa menghidupkan atau mempertahankan klub asal saya, bahkan sampai di Cirebon itu menerima. Klub asal klub di Jakarta, Pelita, klub saya Raja Wali waktu di Cirebon itu dapat. Nah itu hebatnya sistem yang ada. Jadi mesti ditinjau ulang menurut saya sih, itu yang penting. Dan antisipasinya supaya netralitas dan profesionalisme ini bisa terkontrol dengan baik ya, tadi talent scouting atau termasuk sains dan lain sebagainya ya, pelatih ya, pengurus yang bertanggung jawab, terutama pelatih nanti yang diberi tanggung jawab, nanti siapa yang berprestasi itu dibantu lah gitu loh, supaya klub kecil juga bertumbuh ya. Karena apa ya, coba kita lihat ya, nyun sewu sekali lagi, ini kan kita luar biasa nih euforia ya, tapi sampai sekarang pun kegiatan kalender PBSI belum ada loh ya kan, karena pandemi ini kita masih stop loh.
Ya, ya. Nah, ini bukan berarti kita mau saingan atau sosokan atau terlalu bukan, tapi artinya kan nanti kaitannya lagi seperti kami misalkan kemarin berangkat Slovenia, Austria itu 100% ya itu kan ratusan juta biaya sendiri semua, Mas. Belum lagi kan resikonya ya COVID, ya kan karantina. Wah, ini luar biasa. Jadi apa ya? Saya sih pengennya kalau PBSI bisa netral menilai siapa yang layak diberangkatkan, mungkin itu yang mudahnya. Tapi kalau tidak bisa, saya berharap pada pemerintah gitu ya, kaitannya dalam hal ini mungkin Menpora itu bisa mendukung profesional player, profesional klub, silakan buka aja. Ya, itu kan resiko. Kita juga punya negosiasi dengan sponsor, dengan teman-teman yang mendukung lah katakanlah. Tapi misalnya untuk bisa bertahan juga sebaiknya kalau jadi juara minimal dikasih akomodasi tiket hotel diganti misalnya. Wah, itu canggih. Wah, itu harapannya begitu. Harus belum harus gitu. Kalau menurut saya sih harapan saya gitu. Karena itu juga membuat kami ke depan bisa eksis. Lebih motivasi ya. Oh iya, jelas. Dan juga yang luar biasanya lagi apa? Kita terbiasa membangun mental nasionalisme, karakter yang kuat untuk membela bangsa dan negara. Baik. Jangan dikit-dikit nanti keluar atau melihat yang gampang. Ya bagus aja, industri itu kan termasuk salah satu tuh ya, artinya bagus dikit pemain kita ya nggak tahan kan. Misalnya kayak Panji sendiri ya, setahun 2 tahun di Platnas gitu ya, yang sudah juara terus ngambang gitu ya, akhirnya dikeluarin lagi ya. Kita bisa maksimalin, bayangin 15 tahun, 20 tahun untuk jadi Panji itu mencetak seperti dia nggak gampang loh, Mas. Dan beberapa teman dari mereka udah keluar juga loh, kan sayang. Betul. Ini artinya aset bangsa nih. Baik. Selama dia mau membela Merah Putih dan konsen dalam latihan punya komitmen yang tinggi, saya pakai. Gitu. Ini ya itu klausul dari kita sama anak-anak yang katakanlah memang kita perlukan untuk mereka terus ya berjuang ya demi Merah Putih itu. Ini jadi sedikit unek-uneknya bisa artinya ya yang menurut saya penting ya bisa dikeluarin nih. Makasih Mas. Iya. Oke, saya bacakan dulu Widya Stuti. Terima kasih Prof. Pencerahannya, sepakat dengan diselamatkan masa depannya, memberikan cerita yang baik bagi generasi sekarang agar tidak ragu-ragu terjun menjadi atlet, berkaca pada atlet-atlet yang sukses di masa tuanya nanti. Lalu dari Muhammad Findi, karakter pebulu tangkis yang memang berkompetisi di ranah individual, dilepas pun pelatih dapat lebih bertahan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi pasca pensiun. Karena memang selama bertandingnya juga lebih cenderung individual, paling ganda putra tadi ya. Industri olahraga jadi tidak terlalu bergantung pada regulator ya industri bulu tangkis. Banyak pilihan bagi pebulu tangkis aktif ketika pensiun untuk berkiprah di Indonesia atau negara lain dan tentunya terjun sebagai pebisnis. Berikutnya, Mike Tyson sekarang bisnisnya kanabis, betul. Indra Piliang, senang sekali mendengar semangat dan tekanan suara dari Uda Chandra Wijaya. Udah lagi. Pak Mino perang sendirian di tengah sabana yang luas, hebat. Baik. Oke, perlu ada cerita bulu tangkis nih, benar. Dan dari Edward Bisnis, benar, di dalam bonus ada yang harus disisihkan ke pihak ketiga di masa produktif untuk persiapan di masa depan. Terima kasih Bung Chandra untuk undangan webinarnya. Baik. Oke, kita mungkin sudah sampai di ujung acara. Saya akan mintakan ke Prof. Arief Satria kembali untuk bisa memberikan semacam pandangan yang lebih utuh. Jadi perlukah industri bulu tangkis di Indonesia ini segera dijalankan secara lebih efisien dan seutuhnya, dan dari mana memulainya, oleh siapa itu dimulai? Dan tadi juga mungkin semacam curhat keluhan dari Chandra Wijaya ini harusnya seperti apa gitu? Ya, saya kira pertama adalah nanti ini di sini ada Pak Edward Wolok ini, beliau adalah wakil ketua PBSI. Ini pengurus pusat ini, Pak pengurus keras. Nanti di akhir mohon Pak Edward juga bisa menyampaikan. Boleh. Nah, jadi poin saya adalah bahwa ini momentum, Mas. Dengan adanya emas dari Grecia Poli dan Apriani ini maksud saya ini momentum ketika orang sudah mulai mata tertuju pada bulu tangkis. Nah, oleh karena itu momentum ini harus segera dimanfaatkan dengan kita tadi saya kira liga itu sudah menjadi keniscayaan kan, itu market ya. Itu sebagai salah satu prasyarat tumbuhnya industri. Karena dengan liga yang semakin banyak, maka akan semakin talent-talent akan semakin terlihat, nah sehingga nanti akan terus semakin terbuka. Mengapa pelatih
mengapa si A si B masuk pelatnas, mengapa si B tidak masuk pelatnas, itu nanti secara otomatis publik akan bisa menilai. Ya. Seperti halnya kenapa si A masuk ke timnas Inggris, kenapa si B itu, kan lama-lama kan semua sudah open, karena itu sudah menjadi perhatian publik. Ya. Nah, jadi saya kira kuncinya di liga ini, liga bulu tangkis ini harus benar-benar semarak. Kemudian kedua, sekali lagi sport science untuk mendukung bulu tangkis. Sport science itu sekali lagi tidak hanya kebugaran, tapi juga masalah big data, masalah. Bentar, Prof, saya potong. Sport science bulu tangkis kan sebenarnya udah dulu maju. Dulu MF Siregar itu direkrut oleh Pak Tri Sutrisno dari renang ke bulu tangkis untuk membenahi soal ini. Ya, jadi makanya ini perlu diperkuat lagi dengan adanya teknologi baru soal big data ini. Satu, dengan digitalisasi ya. Kemudian juga sosiologi olahraga juga penting, ya kajian-kajian itu. Jadi orang-orang kita membangun olahraga itu sosiologi bulu tangkis ini kan satu hal yang menurut saya sangat penting untuk diperkuat ya, untuk memahami bagaimana masyarakat bulu tangkis itu pola perilaku masyarakat, sistem sosial, nilai seperti apa, kemudian pola kekuasaan seperti apa, stratifikasi seperti apa, mobility vertikalnya seperti apa, kan orang sosiologi bisa memotret apakah dunia artis sekarang sudah mulai mobilitas vertikalnya mudah, karena apa? Karena ada YouTube, gitu. Kemudian karena ada idol-idol itu, sehingga siapapun, orang yang bukan siapa-siapa bisa langsung naik. Nah sekarang dalam sepak bola, dalam bulu tangkis, dalam olahraga di Indonesia yang lain, apakah mobilitas vertikal itu open atau tidak? Ya. Apakah hanya orang tertentu yang bisa naik? Itu kan dalam sosiologi dipelajari, ya. Kemudian ketiga adalah dalam sisi bisnis. Itu untuk bisa memperkuat bulu tangkis sebagai industri, maka mau tidak mau nanti akan muncul spesialisasi bisnis, spesialisasi IO, spesialisasi tiketing, spesialisasi merchandise, spesialisasi kontrak, spesialisasi banyak itu akan semakin marak sebagaimana sepak bola di Spanyol, sepak bola di Inggris dan sebagainya. Nah, kemudian juga sama pada akhirnya nanti ini bulu tangkis sekarang sudah mulai ya, ukuran nasionalisme itu seperti apa ya. Jadi harus apakah orang yang melatih di Malaysia apakah itu, makanya menurut saya sih dalam dunia industri itu persoalan nasionalisme itu persoalan yang agak berbeda dengan ketika kita bicara di dunia non industri ya. Fabio Capello pelatih Inggris, orang Itali. Kemudian Zico pelatih Jepang. Ketika Jepang melawan Brazil, Zico bela mana kira-kira kan gitu. Bela Jepang. Nah itu kan komitmen profesional antara nasionalisme, komitmen profesional dan sebagainya. Dalam masyarakat industri itu memang ya semua tergantung pada profesionalisme dan kontrak. Ya. Inilah saya kira juga dalam masyarakat industri nanti transformasi itu akan bisa transformasi itu akan terjadi. Seperti sekarang sudah mulai Hendrawan melatih di Malaysia, Glenn Delimpele di Malaysia, kemudian di Guatemala katanya orang Indonesia juga, kemudian ada pelatih India. Kenapa India bangkit? Karena ada Ati Johari misalnya itu. Sehingga sebenarnya menumbuhkan pemain-pemain bulu tangkis top di dunia itu orang Indonesia. Kemudian pemain Jepang top karena Mainaki, siapa namanya? Ada yang Marlev. Richard. Bukan, ada Richard, Reoni. Itu di Kumamoto, ya melatih lama di sana dan kemudian menjadi pelatih nasional. Kemudian ditambah lagi adanya Pak Jubong masuk situ, kemudian jadi semakin kuat Jepang itu kan. Nah, jadi itu kan sekarang Indonesia dan Korea itu sudah pelatih, sudah kemana-mana kan melatih. Kita juga sebenarnya sudah pernah memanggil Limau ke PBSI. Tahun berapa tuh Pak Edward ya? Limau itu 5 atau 6 tahun lalu ya. Kurang cocok. Tapi Tong Xingfu dulu Tong Xingfu top, dia kemudian pindah ke Cina karena ada masalah politik warga negara. Nah, jadi maksud saya ini dalam dunia sosiologi olahraga menarik juga dunia bulu tangkis ini terkait dengan pergerakan, terkait dengan peran di negara lain dan sebagainya. Nah, saya kira kemudian berikutnya lagi terakhir ya, ini psikologi itu menurut saya peran yang sangat besar. Jadi psikologi olahraga itu akan menjadi tren ke depan. Ya, ini makanya mau tidak mau pada akhirnya sport science sekali lagi akan berkembang dalam tidak hanya ilmu fisik, ilmu kebugaran, ilmu kuantitatif, tapi ilmu sosial, ilmu komunikasi, termasuk di dalamnya adalah ilmu diplomasi. Sekarang ketika All England kita bermasalah karena gara-gara dipulangkan, itu kan ada dan saya kira akan banyak ketika nanti ini menjadi industri besar akan menjadi itu, maka proses negosiasi antar negara dan sebagainya, ketika gini Mas, menentukan olahraga apa yang akan di Olimpiade, itu kan butuh negosiasi.
itu butuh lobby. Ini kan kekuatan politik organisasi olahraga itu akan dipetakan. Nah, sehingga memang olahraga bulu tangkis harus dilihat dari berbagai sudut ilmu. Saya orang kampus, ya maka kepentingan adalah ilmu-ilmu kajian-kajian terhadap tadi statistik, big data, artificial intelligence, komunikasi, psikologi, bidang politik, bidang bisnis, bidang macam-macam, itu harus makin kuat. Sehingga itulah keputusan apapun nanti akan dikembangkan, itulah berbasis pada kekuatan sains. Berbasis pada sains. Evidence data. Nah, itulah saya kira nanti kejayaan kita akan termasuk keputusan kalau kita mau masuk ke dalam industri sekalipun itu harusnya juga berbasis pada sains. Betul. Nah, termasuk tadi kesiapan mental orang Indonesia ketika melihat orang-orang kita melatih di negara lain dan ketika Thomas Cup mereka mengalahkan kita. Siap nggak kita menerima orang itu? Seperti hanya tadi Zico Jepang mengalahkan Brazil, orang Brazil rela nggak jika seperti itu? Nah, kira-kira itu kan siapa Pak Edward masyarakat harus dibangun. Hah? Pak Edward ya tadi itu ya? Pak Edward Wolog ini. Mana Pak Edward? Dibukakan Pak Edward mikrofon sama kameranya. Terima kasih Mas Hardi. Ya. Silakan Pak Edward. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pak Rektor, Pak Arief, apa kabar? Sehat Pak? Mas Chandra, sehat? Oke. Ya, Ibu Bapak, teman-teman sekalian, ada Mas Indra Piliang juga, senior saya di Lira. Terima kasih, saya dapat share linknya, saya diminta bergabung. Saya lihat ada Pak Arief Satria yang juga Dewan Penasehat PBSI, ada Mas Chandra Wijaya, salah satu Olimpian kita, ya, ganda yang melegenda. Terima kasih sudah hadir. Saya dengar semua tadi yang disampaikan Mas Chandra, luar biasa. Apa yang disampaikan Mas Arief tadi benar semua tuh, Mas Hardi. Kalau pertanyaannya apakah bulu tangkis akan masuk menjadi industri atau tidak, saya mengatakan kita tidak punya pilihan. Kita harus masuk. Ya. Karena memang bulu tangkis harus menjadi sebuah industri olahraga. Karena hari ini di Indonesia, olahraga yang paling teratur sistemnya itu bulu tangkis. Bahkan di tengah pandemi kemarin, satu-satunya pelatnas yang tetap berjalan itu hanya bulu tangkis. Dan yang menariknya, berjalannya pelatnas bulu tangkis itu dengan dana sponsorship mandiri. Jadi bisa dikatakan secara nilai jual, bulu tangkis sudah memiliki nilai jual. Mas Chandra paham betul, apalagi dengan kondisi hari ini, kalau kita melihat bentuk sponsorship yang ada di PBSI, itu kita buat lebih terbuka. Bahkan untuk atlet-atlet saat ini, apa yang disampaikan Mas Chandra tadi memang benar, akan sulit kita membandingkan zaman dulu dan zaman sekarang, baik dari sisi prestasi maupun sisi pendapatan akibat industri olahraga. Kalau zaman prestasi dulu itu Mas Chandra waktu ketika sama Tony Gunawan sama Sigit Budiarto itu prestasinya luar biasa. Tetapi memang perhatian dan hadiah dan sebagainya ketika Olimpiade 2000 sama Olimpiade 2016-2020 memang cukup berbeda. Dan yang lebih menarik lagi kalau kita lihat, ada yang mengatakan begini, ini masalah mindset yang dikatakan Pak Arief tadi, yaitu tentang sosiologi masyarakat. Apa itu Mas Hardi? Kalau kita melihat, dulu kita pertama kali bulu tangkis pertandingan Olimpiade, kita 2 emas. Bahkan di tunggal putra, kita emas, perak, perunggu. Tapi kesini kok makin sulit. Ada yang bilang prestasi bulu tangkis Indonesia jauh menurun. Oke, kalau kita melihat secara internal. Tapi kalau kita melihat secara eksternal, bisa diperhatikan juga bahwasanya bulu tangkis makin mendunia. Itu akibat yang disampaikan oleh Mas Arief tadi. Bahwasanya insan bulu tangkis Indonesia berhasil membuat bulu tangkis mendunia. Jepang dulu di tahun 92 itu nggak bisa masuk semifinal ya Mas Chandra ya. Semifinal aja nggak bisa. Tapi hari ini tunggal putra mereka peringkat 1 dunia, ganda putri peringkat 1 dunia. Kenapa yang sudah terjadi? Ya karena memang ada faktor orang Indonesia juga. Jadi memang kita katakan bulu tangkis sekarang makin mendunia. Tidak ada lagi negara yang dominan. Bahkan Olimpiade kemarin yang cukup dominan hanya Cina. Itu pun dari 5 nomor final hanya 2 yang mendapatkan emas, 1 sisanya dibagi merata. Mengertinya untuk dijadikan sebagai industri olahraga ini sudah semakin baik. Dan bulu tangkis bisa menjadi olahraga profesional. Atlet-atlet berprestasi yang ada di PBSI saat ini dengan kontrak personal. Kalau dulu zaman Mas Chandra masih kontrak kolektif ya Mas Chandra ya.
Nah, hari ini sudah personal, Mas. Iya. Ya kalau saya bilang yang sekarang nggak enak, yang dulu aja yang sudah pensiun. Owi sama Butet itu pendapatannya setahun bisa 5 miliar, Mas. 3-4 miliar setahun. Kalah gaji rektor IPB dan gaji rektor UNG kalah, ya Pak Arif ya. Padahal harus S3 dan sebagainya. Mengertinya apa? Ini sudah cukup menjanjikan sebagai industri. Ketika kita memasuki era pandemi ini, industrialisasi memang sudah harus menjadi tuntutan dan harus kita jawab. Ya. Makanya saat ini ada dari PBSI, betul Mas Chandra bilang tadi, kalender PBSI belum sempat dirilis. Tahun ini sebenarnya kita merencanakan untuk Sirnas itu ada 6, Mas Chandra. Sudah kita rilis untuk Sirnas Primer, tetapi karena pandemi maka lokasi tempat-tempat akan diadakan Sirnas ini tidak memungkinkan. Tetapi hari ini BWF sudah menunjuk Indonesia untuk menjadi tuan rumah 3 event sekaligus, yaitu Indonesia Master, Indonesia Open, sama BWF Championship yang akan dilaksanakan bulan November hingga Desember di Bali nanti. Dengan catatan situasi pandemi bisa dikendalikan. Menarik malam ini bahwasannya yang dikatakan Mas Chandra tadi, bagaimana kita membuka akses? Pertanyaan besarnya gini, apakah pemain terbaik Indonesia hanya yang ada di Cipayung? Nah, itu kan Mas Chandra ya. Padahal begitu banyak klub-klub yang lain, kira-kira itu baik nggak? Nah sekarang PBSI kita memiliki program, saya sudah menyampaikan di setiap Pemprov bisa mengajukan yang berprestasi di daerahnya untuk ada sistem magang, diuji cobakan, diseleksi bagi yang bisa berprestasi. Tentu ada rekrutmen untuk dia bisa masuk di pelatnas. Ya dikatakan Mas Chandra tadi benar, bahwasannya penataan sponsorship, hadiah, tetapi juga perlu ada komitmen dan sebagainya, itu perlu diatur. Termasuk dominasi klub. Ya. Termasuk dominasi klub itu harus kita atur. Kita harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua klub untuk bisa menyumbangkan atlet berprestasinya buat kejayaan bangsa dan negara. Jadi kalau ditanya di kami apakah industrialisasi penting? Penting. Bahkan Ketua Umum yang saat ini yaitu Pak Agung Firman Sampurna sudah menyatakan bahwasanya bulu tangkis harusnya bisa dijual. Corporate brandingnya kan ada. Hari ini bulu tangkis itu di Indonesia itu kita ada sekitar 5.000 klub. 5.000 klub? 5.000 klub seluruh Indonesia. Yang apakah itu bentuk komunitas atau pembinaan itu kan bervariatif. Tetapi tidak ada satu kota pun di Indonesia ini yang tidak ada komunitas bulu tangkis. Ini yang menariknya. Dan itu aktif. Kadang seminggu 3 kali. Ini ada tadi Pak Yoni saya lihat, bahkan yang di IPB aja komunitasnya aktif tuh. Ya. Apalagi ini Pak Arif nih, jebolan. Pak Arif Satria ini kan Pak Edward? Seandainya tidak memilih kuliah mungkin udah nasional kan. Pasangannya Antonius bukan Denny Kantono tapi Arif Satria, ya. Kalau seandainya memilih jadi atlet. Jadi kalau ditanya tentang industrialisasi, ya, dan kami sangat terbuka untuk menerima masukan dari berbagai macam pihak agar supaya bulu tangkis ini bisa lebih berprestasi dan memang ini harus dikelola sebagai sebuah industrialisasi olahraga. Pak Edward, jadi kira-kira kapan kalender itu bisa kembali berjalan, lalu kemudian juga sport science bisa diterapkan di bulu tangkis, kalau sport science itu bisa diberikan kesempatan ya, yang sama. Itu gini, saya sampaikan sport science itu sebenarnya kita memiliki perhatian cukup penting di situ. Cuman memang tadi mindsetnya, Mas Chandra tahu betul, terkadang tidak semua pelatih welcome terhadap pola-pola sport science tadi. Sport science itu bukan hanya soal latihan, tetapi pengolahan taktik. Jadi ini sudah berjalan. Jadi di PBSI ada yang harus mempelajari pola main dari lawan dan sebagainya, kemudian dia akan seperti apa untuk disikapi. Kalau kalender PBSI kita sudah siapkan, Mas. Cuma memang situasi pandemi yang tidak memungkinkan untuk jangankan kalender PBSI, kalender turnamen BWF saja itu tidak jelas dikarenakan pandemi. Jadi kayak kemarin tadi PSSI udah mengumumkan di September atau 20 Agustus sudah siap dengan Liga 1 misalnya. Nah, ini PBSI kira-kira apakah sudah ada arah? Sudah ada. Kalau bahkan sebenarnya sudah akan kami rilis kemarin untuk yang saya sebutkan tadi, Sirnas Premier untuk di 4 kota itu misalnya sudah kita siapkan, Indonesia Open, Indonesia Master juga sudah kita siapkan, tetapi sekali lagi kembali dengan kondisi. Karena kalaupun kita akan paksakan, kita akan melihat kondisi. Yang pasti kita siap untuk melaksanakan itu. Mungkin demikian, Mas Hardi. Terima kasih, Pak Edward Wolok, Wakil Ketua ya di PBSI. Ya, saya Wakil Ketua Umum 2. Wakil Ketua Umum 2. Ada yang terakhir mungkin, Mas Chandra, bisa disampaikan?
Oke. Ya, gimana ya, terima kasih sebelumnya. Mungkin lebih kurang ya ini secara terbuka atau mungkin dari sisi saya ya, pengalaman yang ada, ya misalnya apa kaitannya nasional itu, ya saya terutama karena saya sudah 10 tahun kali ini juga termasuk yang punya bayangan 10 tahun lalu ganda putra kita tuh nggak sehebat, nggak setara dengan tunggal putra misalnya. Jadi saya menciptakan atau membuat pertandingan khusus ganda putra yang sekarang ganda putri dan ganda campuran dengan hadiah yang katakanlah standarnya itu lebih bagus dari yang terbaik atau yang paling tinggi. Itu bukan mau sosokan sih, artinya ya itu sebagai sumbangsi kita juga, salah satu yang sekarang macet gitu loh. Macet. Ya, kemarin juga kita follow up lagi, ya pasti ini kaitannya kan misalnya sponsor kemarin juga menanyakan artinya cukup siap ya, apa bisa dikondisikan lah, katakanlah memang kita memperhatikan apa situasi di luar juga ya. Cuma sekali lagi vakumnya kalender nasional selama ini bahkan udah setengah tahun, kami sebagai apa insan pelatih pembina yang melihat di lapangan bagaimana atlet kita berlatih tiap hari tanpa program, tanpa planning ke depan yang menurut saya mereka adalah apa ya, justru ujung tombak awalnya justru dari klub-klub di daerah ini yang mereka kalau ditanya kepada saya tadi usia berapa, dia tuh udah berkorban sepenuhnya untuk bulu tangkis. Jadi maksud saya ya ini nggak berlebihan kudu dibikin, atau kita bisa lihat misalnya ya kita juga tahu kan apa misalnya ada seleksi atau kemarin simulasi yang dibuat di pelatnas misalnya itu kan aman. Misalnya bisa dibuat kemarin sempat dengar juga infonya ada turnamen yang bisa dibuat atau dibikin di apa di payung juga, itu kan bagus dengan tertentu mempertahankan ranking. Terus juga misalnya apa pemain-pemain yang papan atas ini istilahnya sekarang coba kalau diperhatikan banyak atlet yang mundur, yang gugur istilahnya, yang keluar nggak? Ini dampak dari pandemi ini besar. Ya, jadi mempertahankan ketahanan mental, kesabaran itu yang bukan cuma sabar, tapi sabar banget ini, luar biasa. Jadi ya apalagi itu mempertaruhkan apa ya, termasuk masa depan anak-anak kita yang tiap harinya tuh ibaratnya kita tuh kayak prajurit kan Mas. Baik. Ya. Jadi maksud saya apa ya, bukan kita nuntut atau minta gitu harus gitu dibuat, nah kita juga paham. Artinya paling enggak bisa skala kecil misalnya. Justru yang terjadi sekarang tarkam di luaran gitu malah banyak yang berani bikin. Itu malah bagus sebetulnya. PBSI punya semacam solusi yang cukup apa namanya inovatif. Saya welcome, artinya ya kebetulan kami punya fasilitas gitu. Bisa dikondisikan mungkin masuk semuanya tanpa penonton. Ya. Kita pakai Ginos atau semuanya harus sudah divaksin. Ya. Terus baik. Aja ya betul-betul harus apa, paling nggak ada 1-2 yang sudah mulai bisa bergulir. Ini juga kan. Baik. Ini ditambah lagi kesulitan kita akan mencari sponsor. Ya paling nggak itulah untuk apa yang sekarang ini. Terus paling enggak ya kita tahu untuk mencetak atau menciptakan regenerasi pemain kan sulit. Jadi kita jangan sampai lengah atau mungkin ya memandang sebelah mata. Artinya siapa nih pelapis dari Grace Apri? Siapa nih pelapisnya dari Minion? Siapa nih pelapisnya dari Ginting Jojo? Ini belum kelihatan lagi nih. Ya kan? Apalagi tunggal putrinya. Ya jadi maksud saya ya sebagai mantan atlet ya, insan olahraga, insan bulu tangkis ya tentunya yang sangat cinta kepada bulu tangkis dan tanah air. Harapannya ini istilahnya kita paham usaha-usaha yang dilakukan juga paling enggak komunikasi, terus sosialisasi, hubungan ya tadi memang profesionalisme dan sinergi kita memang harus bagus ya. Komunikasi juga harus bagus, jangan sampai misalkan katakanlah usaha yang mestinya bisa dilakukan jadi ternyata tidak bisa atau belum ada sama sekali. Jadi ini juga ya menurut saya perlu dicari solusi secepat mungkin sih.
Artinya kan kalau bisa turnamen internasional dibuat di Bali, ya kenapa kita nggak bisa buat juga semestinya ya kita sendiri gitu loh. Ya, yang sama kan kira-kira begitu ya untuk pembinaan nasionalnya ya. Inovatif PBSI mengatasi persoalan semacam ini, bagaimana tetap atlet diberikan kesempatan untuk melakukan pertandingan, regenerasi di Cipayung juga dipikirkan seperti apa, kalau bisa jadi yang itu harus terus dilakukan. Ya, itu kan kaitannya itu harus berjalan terus kan. Persis, tidak bisa stagnan ya. Kemudian ini tadi Pak Edward yang masih dalam bonus yang harus disisihkan ke pihak ketiga dulu ada, betul. Kemudian Pak Husni Heron, mungkin ada baiknya BUMN diminta menjadi orang tua asuh klub di seluruh tanah air. Oke. Ibu Endang Daraja, terima kasih banyak atas ilmunya dan pengalaman sebagai narasumber. Maju terus bulu tangkis Indonesia, Widya Stuti. Amin. Saya Endang Daraja, semoga tujuan Sirnas tepat sasaran. Baik, kata terakhir Prof. Arif Satria. Maaf. Majulah bulu tangkis Indonesia. Majulah bulu tangkis Indonesia. Dan berkembanglah industri bulu tangkis Indonesia, efisien, memberikan kemaslahatan bagi semakin banyak orang. Fair dan efisien. Yang iseng melulu. Baik, terima kasih Prof. Arif Satria atas bincang kita. Mudah-mudahan sekali lagi bulu tangkis Indonesia tetap maju, tetap berjaya, dan kita bisa mengoptimalkan semua potensi, semua prospek melalui sebuah industri yang efisien dan berkesinambungan. Dan terima kasih Bung Chandra Wijaya, Olimpian, 1 dari 13 orang Indonesia yang pernah meraih medali emas di Olimpiade. Hanya 13 orang dari 270 juta orang Indonesia yang pernah meraih medali emas. Terima kasih kita. Terima kasih panelists semua, dukung kami di Fame Station untuk tetap dapat memberikan karya yang terbaik, memberikan subscribe, memberikan like, memberikan komentar, dan share semua tayangan-tayangan di akun YouTube Fame Station. Sekali lagi terima kasih. Stay home, stay safe, stay healthy, stay tuned with Fame Station. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.